Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oce Oktaris, Tambuk E321192249. Saya memaparkan 5 materi tentang konsep teori evolusi manajemen, 3 model teori manajemen, evolusi dalam sumber daya manusia, implikasi dalam penerapan manajemen, contoh kasus penerapan teori maupun model manajemen pada perusahaan. Konsep teori evolusi manajemen menunjukkan perspektif atau lingkungan untuk menginterpretasikan peluang dan masalah yang ada. Ada 3 masalah kekuatan yang akan kita amati yang mempengaruhi organisasi dan praktik manajemen. Pertama, kekuatan sosial. Kekuatan ini mengacu pada aspek-aspek budaya yang menuntun dan mempengaruhi antar orang, nilai kebutuhan dan standar perilaku orang. Yang kedua, kekuatan politik, pengaruh institusi hukum terhadap orang organisasi. Dan yang ketiga, kekuatan ekonomi, kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya di dalam masyarakat di antara para pengguna yang akan bersaing. Yang kedua, 3 model teori manajemen. Teori manajemen ilmiah. Menurut Frederick C. W. Tlayor 1856 sampai 1915 adalah orang pertama yang mempelajari produktivitas pekerja dan cara terbaik untuk mengoptimalkannya. Tlayor yang memiliki latar belakang di bidang teknik mesin ini melakukan percobaan yang akhirnya berhasil mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah yang dikenal sebagai Tlayoromisme. Teori manajemen administratif. Menurut Henry Fayol 1841 sampai 1925 adalah seorang insinyur pertambangan dan eksekutif senior di Prancis yang dianggap sebagai salah satu kontributor penting mempengaruhi terhadap teori manajemen. Teori manajemen birokrasi. Menurut Max Weber 1861 sampai 1920 adalah seorang sosiologi Jerman yang mengembangkan teori manajemen birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi secara hierarkis dengan aturan tata yang jelas. Evolusi dalam sumber daya manusia. Seperti semua hal penting di dunia, pengelolaan sumber daya manusia juga memiliki sejarah. Kita tidak seketika mengalami praktik sumber daya manusia seperti yang kita dapatkan hari ini. Perubahan dunia yang makin cepat dan dahsyatnya menggarisbawahi makin pentingnya peran karyawan dalam membuat perusahaan kompetitif. Banyak perusahaan yang telah mengalami kemajuan yang unggul. Hal ini sebenarnya merupakan perkembangan yang baru. Sampai sekitar tahun 25 tahun yang lalu, sebagian besar karyawan dikembangkan di kebanyakan perusahaan di Indonesia masih merupakan alat dan bisa disingkirkan begitu saja. Setelah kegunaannya berakhir, paradigma bahwa nilai manusia dapat terus berkembang tak terbatas merupakan breakthrough yang menciptakan sangat banyak kemajuan bagi perusahaan yang mengerti dan mengadopsi paradigma baru ini. Kita perlu mengetahui sejarah manajemen sumber daya manusia dari zaman kegelapan hingga sampai hari ini. Pendekatan sumber daya manusia di mana karyawan dianggap sebagai sumber daya bagi perusahaan. Di sini teori motivasi tradisional yang mendominasi adalah campuran dari teori tradisional yang mendominasi campuran teori dari McGregor, teori kebutuhan dari Maslow, dan teori saya dari Deming atau Osh. Pada intinya, pemimpin dengan pendekatan ini percaya bahwa manusia senang bekerja dan senang bertanggung jawab. Yang harus dilakukan oleh organisasi adalah menciptakan suasana yang akan membuat para karyawan memberi usaha yang maksimal. Yang keempat,
Implikasi dalam penerapan manajemen. Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi maupun perusahaan. Penerapan manajemen pada sumber daya alam perusahaan organisasi sehingga mencapai hasil yang maksimal dalam prakteknya. Manajemen berperan langsung untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, bahwa manajemen ada untuk mengatur semua yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan dengan baik, tepat, rapi, dan terarah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Andrew F. Skilla dalam hasbuan bahwa manajemen ini menurut Revesto Planning. Artinya bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, dan komunikasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang kita miliki oleh perusahaan sehingga dapat akan dihasilkan sesuatu produk atau jasa secara efisien. Dan yang kelima, contoh kasus penerapan teori maupun model manajemen pada perusahaan. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Fokus utama adalah kualitas produk yang bermuara pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Kualitas total merupakan sine qua non untuk keberlangsungan. Yang ketiga, mengakui masalah secara terbuka. Membangun kultur yang tidak saling menyalahkan. Yang keempat, mempromosikan keterbukaan. Ilmu pengetahuan adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi. Yang kelima, menciptakan tim kerja. Pertama, pengaruh antar sesama teman dan kepemimpinan bisa memelihara disiplin untuk memastikan bahwa tidak ada seorang yang dibiarkan mengganggu keseimbangan. Dan yang keenam, manajemen proyek. Proyek melalui tim fungsional silang menggunakan sumber daya antar departemen bahkan dari luar perusahaan. Yang ketujuh, memelihara proses hubungan yang benar, mendesain memastikan proses hubungan antara manusianya. Dan yang kedelapan, mengembangkan disiplin pribadi melalui pendidikan agama dan norma-norma sesuai untuk menjaga keutuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.